Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairul Nikmat dengan NIM 12205193073. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi pembelajaran, yaitu aplikasi Keep in School 4.0. Pertama, kalian bisa mengunduh atau mendownload aplikasi Keep in School 4.0 melalui Play Store atau App Store. Setelah mendownload, aplikasi akan terpampang di home screen atau layar rumah kalian seperti ini, lalu dapat kita klik untuk membuka aplikasi tersebut. Seperti ini tampilan utamanya, sangat menarik sekali. Lalu setelah itu kita diarahkan untuk masuk dengan akun agar kita bisa mengakses Keep in School lebih jauh lagi. Kita bisa memasukkan email atau nick dan kata sandi untuk mengakses aplikasi Keep in School ini. Nah, bila kalian belum memiliki akun, kalian bisa mengklik daftar sekarang seperti ini untuk membuat akun baru. Namun, jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa langsung saja mengetikkan email dan kata sandi agar bisa menggunakan aplikasi Keep in School. Nah, setelah kita memasukkan email atau NIKS, seperti di sini saya sudah menggunakan email, lalu jangan lupa kata sandi. Setelah itu kita klik tombol masuk di bawah ini, seperti ini. Nah, berikut tampilan dari halaman utama aplikasi Keep in School. Bisa kita lihat di sini terdapat 6 menu pilihan lagi yang dapat kita klik dan kita akses. Pertama ada buku, lalu di sini ada video, ada latihan soal, ada literasi, ada prasekolah, dan ada aplikasi, ada sekolahku. Di sini dapat kita lihat menu pertama yaitu buku, di mana buku di sini dapat diakses secara gratis karena terdapat tulisan free di atas pojok sini. Kita klik untuk menjelajahi buku-buku apa saja yang tersedia pada aplikasi Keep in School ini. Kita klik seperti ini. Nah, pada menu pilihan buku masih dikelompokkan berdasar kurikulum yang ada. Ada kurikulum pembelajaran jarak jauh untuk kurikulum selama masa pandemi COVID ini, ada KTSP 2006 yang mana kurikulum dahulu sebelum kurikulum 2013 diterapkan, dan tentunya ada kurikulum 2013 di mana sekolah-sekolah saat ini yang menerapkan kurikulum tersebut untuk pembelajaran. Tentunya ada kurikulum 2013 baru maupun yang lama. Selanjutnya ada buku khusus madrasah yang mana terdapat mata pelajaran yang tidak ada di sekolah umum seperti pelajaran akidah akhlak, bahasa Arab, dan lain-lain. Lalu ada buku paket ABC di mana buku ini memang disiapkan atau disajikan untuk siswa-siswa yang ingin menempuh kejar paket A, B maupun C. Lalu ada buku prakerja di sini. Buku prakerja itu berisi mengenai buku-buku yang disiapkan bagi siswa yang nantinya saat lulus SMA ingin terjun ke dunia kerja atau ingin membuka usaha. Yang selanjutnya ada media guru. Pada buku media guru ini berisi mengenai buku-buku panduan bagaimana guru bisa mengelola suasana kelas atau mengelola penilaian media metode yang ada di kelas yang diajarnya. Dan yang selanjutnya adalah buku umum. Pada buku umum ini terdiri dari banyak buku selain buku mata pelajaran yang memang fungsinya juga masih untuk mengedukasi siswa, seperti ada buku mewarnai, buku mengenal huruf, nantinya bisa ditemukan di buku umum. Yang pertama, cara untuk membuka atau mendownload buku kurikulum. Sepertinya kita pilih dulu apakah ingin kurikulum pembelajaran jarak jauh, KTSP, ataukah kurikulum 2013. Saya akan mengambil contoh, kita akan mengklik
buku kurikulum KTSP 2006 seperti ini. Nah, pada KTSP 2006 ini masih dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan siswa, ada SD, SMP, SMA, atau SMK. Kita pilih seperti ini, apakah ingin SD, SMP, atau SMA. Kita pilih SD. Ternyata pada pilihan SD ini masih dikelompokkan berdasarkan jenjang kelas siswa, ada kelas 1 hingga kelas 6. Lalu ada SMP, ada kelas 7 hingga kelas 9, SMA, SMK ada kelas 10 hingga kelas 12. Kita ambil contoh jika kita ingin membaca buku SD. Kita pilih dulu kelasnya, apakah kelas 1 hingga kelas 6. Seperti ini saya akan mencontohkan mengambil kelas 3 SD. Nah, pada kelas 3 SD ini terdapat buku-buku terbitan kurikulum 2006 yang dahulu. Terdapat banyak mata pelajaran, ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada pendidikan jasmani olahraga. Kita pilih untuk materi atau mata pelajaran sains seperti ini, kita klik. Ada pertanyaan, Anda yakin ingin mengunduh? Iya, ketik iya. Lalu kita tunggu sebentar agar buku dapat terunduh. Jika sudah finish seperti ini, kita dapat membaca buku tersebut. Kita dapat buka seperti ini dan buku siap untuk digunakan belajar. Nah, setelah tadi kita membahas bagaimana cara mengunduh buku di aplikasi Keep in School ini, selanjutnya kita akan ke menu yang berikutnya, ialah menu video. Nah, pada menu video ini kita dapat klik untuk mengakses dan melihat video pembelajaran. Kita klik seperti ini. Nah, pada menu video juga dibagi berdasarkan jenjang pendidikan siswa, ada SD, SMA, dan SMA atau SMK. Kita buka jenjang SD. Nah, pada jenjang SD juga dikelompokkan lagi berdasarkan kelas siswa yang siswa tempuh. Ada kelas 1 hingga kelas 6, dan pada SMP ada kelas 7 hingga kelas 9. SMA dan SMA SMK ada kelas 10 hingga kelas 12. Kita klik dulu atau kita ingin akses kelas mana yang akan kita tonton videonya. Seperti contoh, saya akan mengklik kelas 2 SD seperti ini. Nah, pada kelas 2 SD tersedia berbagai macam video pembelajaran yang tentunya dapat membantu siswa untuk memahami materi pelajarannya. Di sini terdapat tematik bahasa Inggris, subtema 4, pendidikan agama Islam, tema 6, subtema 4, bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Untuk menonton video seperti ini, kita perlu mengklik video yang ingin ditonton seperti ini. Saya akan mengklik bahasa Inggris Identifying and Describing Jobs. Seperti ini. Kita tunggu loading. Ada pilihan download low atau kualitas rendah, download medium kualitas medium, download HD dengan kualitas tinggi. Kita bisa memilih. Saya akan memilih download kualitas medium seperti ini. Kita klik. Nah, kita tunggu videonya seperti ini. Tunggu beberapa menit hingga mencapai 100%. Setelah video sudah mencapai 100%, akan muncul tulisan finished atau yang artinya sudah selesai. Video kelas 2 bahasa Inggris tadi dapat kita klik dan dapat kita tonton seperti ini. Kita klik lalu kita pilih buka seperti ini. Dan video pembelajaran dapat kita tonton. Kita ke menu selanjutnya setelah video, yaitu ada menu latihan soal. Pada menu-menu latihan soal ini berisi banyak macam-macam soal yang dapat dikerjakan oleh siswa. Kita klik latihan soal seperti ini, kita klik. Lalu akan muncul pilihan jenjang pendidikan mana yang akan kita pilih. Ada SD, SMP, SMA, dan SMK. Pada jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK masih dikelompokkan berdasarkan kelas-kelasnya.
ada kelas 1 hingga kelas 6 SD, SMP ada kelas 7 hingga kelas 9, SMA SMK ada kelas 10 hingga kelas 12. Kita ambil contoh, kita akan memilih soal kelas 3 SD. Nah, seperti ini terdapat pilihan semua mata pelajaran atau dapat kita bagi atau kita pilih mata pelajaran apa. Misal kita bisa memilih IPA, bahasa Inggris, matematika, pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan. Saya akan memilih sebagai contoh ilmu pengetahuan alam. Seperti ini ada SD kelas 3 IPA UAS semester 1. Kita klik untuk mendownload. Apakah Anda ingin? Iya. Nah, untuk mendownload ini sayangnya tidak gratis, jadi pengguna harus isi voucher agar bisa mengakses latihan soal. Tidak seperti buku dan video yang dapat diakses secara gratis, namun kita harus mengisi voucher terlebih dahulu. Fitur selanjutnya yang terdapat pada aplikasi Keeping School 4.0 adalah fitur literasi, di mana fitur literasi ini menampilkan atau memunculkan berbagai jenis buku komik dengan berbagai seri dan dapat disesuaikan dengan umur pembaca, mulai dari umur 7 tahun ke atas hingga 16 tahun ke atas. Seri yang ditampilkan atau dimunculkan juga memiliki cakupan yang luas, mulai dari anak cerdas hingga pendidikan dasar. Untuk bisa mengakses atau bisa membaca buku pada fitur literasi ini, yaitu dengan cara mengunduhnya terlebih dahulu. Tetapi harus diketahui di sini bahwa tidak semua buku pada fitur literasi ini dapat diakses dengan gratis, maka sebagian dari buku itu harus dibeli terlebih dahulu dengan mengisi voucher agar bisa diunduh. Cara mengunduhnya yaitu dengan menekan atau memilih buku yang ingin dibaca, lalu menekan tombol unduh dengan kapasitas 2,28 pada buku yang saya unduh. Setelah pengunduhan selesai, maka bisa langsung dibaca. Cara keluar dari buku komik yaitu dengan menekan icon anak panah pada kiri atas pojok yang anak panahnya mengarah pada arah kiri. Fitur selanjutnya yang tersedia adalah fitur prasekolah, di mana fitur prasekolah ini dikhususkan untuk anak usia prasekolah atau anak usia TK dan PAUD. Di dalam fitur prasekolah ini terdapat buku aktivitas, buku mewarnai, video, dongeng sebelum tidur, dan cerita boneka. Pada buku ini berisi kumpulan buku-buku dasar atau pengenalan dasar yang khusus untuk anak usia PAUD dan TK. Selanjutnya, buku aktivitas yang berisi berbagai kumpulan buku dengan kegiatan atau aktivitas dasar, pengenalan aktivitas dasar atau pengenalan kegiatan-kegiatan dasar yang biasanya dilakukan atau dikenalkan oleh anak usia PAUD dan TK. Selanjutnya ada buku mewarnai, di mana buku mewarnai ini dikhususkan untuk tempat siswa untuk menunjukkan proses belajarnya dengan mengenal warna, di mana pada buku mewarnai ini sudah tersedia berbagai fitur anotasi yang sudah tersedia juga pada halaman ketiga
bagaimana cara menggunakan setiap fitur anotasi pada pada fitur buku mewarnai ini. Yaitu mulai dari menekan tombol dengan icon berbentuk pensil, maka akan memunculkan halaman fitur anotasi untuk proses mewarnai. Untuk lebih lengkapnya, pada halaman tersebut bisa digeser dengan menekan titik-titik pada pojok kanan atas, lalu menekannya dan menggesernya sesuai dengan keinginan kita. Setelah sesuai dengan keinginan kita tinggal melepaskannya. Maka di sini akan terbuka halaman fitur anotasi untuk mewarnai. Dimulai dengan icon atau tombol berbentuk huruf A dengan garis besar putih. Ini untuk menulis. Dan selanjutnya ada icon berbentuk pesan atau bergambar pesan. Ini untuk sebagai catatan. Lalu ada pensil atau di sini berbentuk pensil. Ini berguna untuk mewarnai. Lalu di bawahnya ada icon berbentuk gambar. Ini untuk memunculkan gambar pada layar yang digunakan untuk sebagai contoh agar peserta didik mengikuti sesuai arahan gambar tersebut. Selanjutnya ada penghapus untuk menghapus warna yang salah. Jika sudah selesai, maka halaman itu juga bisa digeser kembali atau dikembalikan pada halaman sebelumnya, lalu bisa keluar. Setelah itu ada juga video. Video ini berisikan video pembelajaran untuk anak usia prasekolah, di mana di sini memunculkan berbagai jenis materi atau seri atau pembelajaran yang khusus untuk anak usia prasekolah atau anak usia PAUD dan TK. Namun sayangnya, video yang tersedia pada video prasekolah ini merupakan video berbayar sehingga tidak bisa diakses secara bebas atau secara gratis, melainkan harus mengisi voucher terlebih dahulu. Selanjutnya ada dongeng sebelum tidur. Pada dongeng sebelum tidur ini berisi tentang berbagai dongeng atau berbagai cerita yang dimunculkan dalam video animasi. Namun ada perbedaannya dengan video prasekolah. Pada video dongeng sebelum tidur ini ada beberapa video yang bisa diunduh secara gratis tanpa harus membayar terlebih dahulu. Selanjutnya ada cerita boneka. Cerita boneka ini hampir sama dengan video prasekolah ataupun dengan dongeng sebelum tidur, namun perbedaannya hanya terletak pada penggunaan alatnya saja. Yaitu di cerita boneka ini menggunakan boneka sebagai pembicara atau penyampai cerita. Dan pada cerita boneka ini, video yang tersedia itu juga berbayar sehingga tidak bisa dilihat secara bebas. Fitur yang terakhir pada Keeping School 4.0 adalah fitur sekolahku, di mana fitur sekolahku ini digunakan sebagai ruang kelas atau ruang chat khusus untuk guru dan siswa, yang di dalamnya bisa digunakan untuk menyampaikan materi berupa video maupun dokumen, dan bisa digunakan untuk berdiskusi tentang materi atau pembelajaran. Namun fitur ini harus diakses
melalui pendaftaran secara kolektif melalui sekolah, sehingga sekolah terlebih dahulu harus mendaftarkan diri kepada pihak KIPIN School 4.0 dengan menghubungi lewat WhatsApp atau mengirimkan lewat email. Setelah itu baru pihak KIPIN School 4.0 akan membuka fitur sekolahku dan sekolah tersebut bisa menggunakan ruang chat atau ruang kelasnya sendiri yang bisa digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi. Jadi pada aplikasi KIPIN School 4.0 memiliki 6 fitur di dalamnya, yaitu mulai dari buku, video, latihan soal, literasi prasekolah, hingga sekolahku. Keuntungan pada penggunaan KIPIN School 4.0 ini adalah saat selesai mengunduh buku ataupun video yang bisa diunduh, itu bisa diakses secara bebas tanpa harus menggunakan sinyal data kembali, yaitu dapat dilihat dari halaman library dan menuju ke halaman literasi. Maka di situ akan terkumpul berbagai jenis buku yang telah diunduh dan bisa dibaca kapan saja dan di mana saja tanpa harus menggunakan sinyal internet. Selanjutnya, untuk pengisian voucher atau jika ingin membeli video ataupun buku-buku yang memang disediakan berbayar, itu bisa mengisi voucher melalui nomor WhatsApp dan menggunakan aplikasi Tokopedia. Di situ akan tersedia atau dijual voucher KIPIN School 4.0. Setelah membeli voucher atau mengisi voucher, itu bisa memasukkan voucher pada halaman akun dengan menekan isi voucher, lalu memasukkan kode voucher yang telah diterima saat kita membeli voucher pada nomor WA yang tersedia ataupun pada aplikasi Tokopedia, lalu menekan tombol aktifkan. Video maupun latihan soal maupun buku yang memang khusus berbayar. Untuk bisa keluar dari aplikasi KIPIN School 4.0 di sini sangatlah mudah, yaitu dengan menekan tombol keluar pada handphone kalian masing-masing. Namun sayangnya pada saat menekan tombol keluar pada handphone masing-masing akan membuka halaman-halaman sebelumnya yang telah dibuka dan akan begitu sampai pada halaman pertama dibuka baru akan keluar. Terima kasih sudah menonton video tutorial cara menggunakan KIPIN School 4.0 ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat dan berguna untuk kalian menggunakan aplikasi KIPIN School 4.0. Dalam aplikasi KIPIN School 4.0 di sini sangatlah banyak fitur yang disediakan dan juga buku-buku maupun video yang tersedia juga cukup banyak, sehingga sangat membantu dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.